Pernah nggak sih kita ngasih nasihat ke anak, nggak lama kemudian mereka malah ngelakuin kebalikannya? Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Hari ini, kita bakal kupas tuntas kenapa pelajaran paling penting yang diterima anak-anak itu bukan dari apa yang kita omongin, tapi dari apa yang kita tunjukin ke mereka setiap hari. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Inti dari semua obrolan kita hari ini itu ada di kutipan yang satu ini. Anak tidak meniru kata-kata kita, mereka meniru tindakan kita. Ini tuh kebenaran yang nusuk banget ya kan? Kita sering banget sibuk nyusun kata-kata nasihat yang paling sempurna, padahal anak-anak kita jauh lebih sibuk merhatiin apa yang sebenarnya kita lakuin. Jadi, di bagian pertama ini kita bakal eksplorasi lebih dalam kenapa sih konsep aksi di atas kata-kata ini jadi fondasi penting banget buat perkembangan seorang anak. Nah, ini dia kuncinya. Coba bayangin deh anak-anak kita itu kayak ilmuwan kecil yang nggak pernah berhenti observasi. Mereka itu nyerap informasi dari lingkungan sekitarnya terus-terusan loh. Ini bukan belajar di kelas yang ada papan tulisnya. Ini tuh pembelajaran lewat pengamatan langsung. Saat mereka lihat kita nanggepin stres, cara kita ngobrol sama orang lain, atau bahkan pas kita lagi ngerjain tugas rumah sehari-hari. Terus, di mana sih proses pembelajaran yang super penting ini terjadi? Yuk kita geser sedikit buat ngelihat lingkungan belajar pertama dan yang paling utama buat seorang anak. Rumah itu bukan cuma tempat tinggal. Buat seorang anak, keluarga adalah ruang kelas pertama mereka. Dan tahu nggak kurikulumnya apa? Kurikulumnya itu ya kita, orang tuanya. Cara kita ngomong, cara kita bertindak, cara kita ngelola emosi, itu semua adalah pelajaran utama yang bakal mereka bawa seumur hidup mereka. Sekarang ada sebuah metafora yang menurut saya keren banget buat ngegambarin seluruh konsep ini. Kita sebut aja prinsip cermin. Idenya sederhana, tapi dalam banget maknanya. Coba dipikirin kayak gini. Kalau kita nggak suka sama apa yang kita lihat dari perilaku anak kita, mungkin ada baiknya kita ngaca dulu. Lihat refleksi diri kita sendiri. Sering banget loh, apa yang mereka tunjukin itu adalah gema langsung dari tindakan-tindakan kita. Nah, ini contoh nyatanya biar lebih kebayang. Kalau kita mau anak kita disiplin, nyuruh-nyuruh mereka buat disiplin itu nggak akan seefektif kalau kita nunjukin gimana kita disiplin sama kerjaan kita atau bahkan sama urusan rumah tangga. Sama halnya, kalau kita pengen anak yang lembut hatinya, ya kita harus tunjukin kelembutan itu dalam interaksi kita, bukan cuma nuntut itu dari mereka. Oke, jadi setelah kita paham prinsip ini, pertanyaannya sekarang adalah gimana cara kita nerapinnya? Gimana cara kita bisa secara sadar jadi refleksi atau bayangan yang terbaik buat cermin kita di rumah? Sumber materi kita ini menyederhanakannya jadi 2 langkah kunci. Pertama, hadir sebagai contoh. Ini tuh lebih dari sekedar berperilaku baik ya. Ini tentang benar-benar menjadi contoh hidup dari nilai-nilai yang kita pegang. Dan yang kedua, bukan hanya sebagai instruksi. Ini tuh soal perubahan pola pikir. Dari yang tadinya kayak manajer yang cuma kasih perintah, jadi seorang mentor yang ngasih teladan lewat tindakan nyata. Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke pesan yang indah ini. Mendidik dengan hati itu artinya kita memimpin dengan empati, dengan konsistensi, dan ketulusan. Ini adalah kualitas-kualitas yang nggak bisa diajarin cuma lewat kata-kata, tapi harus dirasain dan dilihat langsung lewat perbuatan kita. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Saat anak-anak kita, cermin kita, melihat kita hari ini, bayangan seperti apa sih yang mereka lihat? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.